Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi kita berkumpul di rumah ini di hari Jumat ini kita kembali lagi fokus untuk melihat materi yang akan kita sampaikan. Semoga kita bisa mulai pertemuan ini dengan doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di Jumat kali ini kita bisa istiqomah dan juga bersabar dalam kajian Shoroh dan Nahwu plus I'rab. Ini tiada lain karena takdir dari Allah. Karena sejatinya seluruh kehidupan kita itu sudah termaktub sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebetulnya sudah Allah takdirkan. Tinggal kita saat Allah memberikan takdir khair, maka kita bersyukur. Bersyukurnya itu dengan cara kita mengoptimalkan diri untuk belajar. Ada kesempatan yang sangat bagus untuk belajar. Tentunya dalam pembelajaran ada yang speednya 100 km per jam ada juga yang 40. Ada yang tidak boleh itu yang 0. Tidak ada niat untuk hadir. Jadi kalau yang penting kita hadir ya, Kalau bahasa gampangnya itu yang penting barokahnya, ya, bukan karena mahir atau tidaknya. Karena para ulama menegaskan kalau kita belum paham terus belajar lagi, belum paham belajar lagi, belum paham terus belajar lagi. Karena tidak ada kata atau istilah putus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, dari barokah. Apalagi Jumat itu memang hari besar umat Islam ya. Perlu untuk kita yakini bahwa Jumat ini adalah hari-hari yang sering disebut barokah. Memang seluruh hari barokah, tetapi ada Jumat yang memang sifatnya itu beda. Jumat itu ada hari besarnya ya. Maka kita pun saat kita belajar seperti ini, insya Allah semoga ini pun Allah menganugerahkan barokah dan rahmat kepada kita sekalian. Baik, untuk PR kemarin itu di luar ekspektasi ya, di luar zon, di luar dugaan. Pas dilihat, itu masya Allah. Sebelum ke bab yang baru, yang baru kan bab 2 fa'ala. Lihat yang kemarin ya, yang kemarin. Kalau metode yang bagus ya menurut saya, kalau yang baru itu seperti metode Budiah itu pakai domir dulu, baru terjemahkan ya. Itu metode yang yang bertahap. Kalau langsung itu lebih pakai domir dulu. Anzala dalam kurung huwa. Nah, ada huwa di situ. Oh, laki-laki. Baru mengartikannya gitu. Maklum Ustaz, speednya masih 20. Lalu sedang tapi alhamdulillah memang bagus begitu ya. Terus tadi ada yang lihat masdar, khusus masdar itu harus hamzah qat'i. Akroma, ini kan hamzah qat'i. Akroma yukrimu. Nah, ininya harus hamzah qat'i. Sama ya. Ikro. Nah, ininya harus pakai alif biasa.
Kalau tanpa alif itu salah. Karena ada tanwin fathah. Tanwin fathah itu harus ditambah alif zaidah, alif tambahan. Kalau tanwin doma memang tidak ada, ikromun. Atau tanwin kasroh, ikromin, tidak ada. Tapi kalau ada tanwin fathah, ini harus ada alif ini ya, sebagai zaidah tambahan. Itu kemudian dari terjemah ya, dari terjemah itu memang harus dilihat oleh kita sekalian sigohnya dulu. Contoh lihat anzala, ini sigohnya dulu, baru nanti domir. Jadi tahapannya begitu. Anzala dia sigohnya berarti fi. Kalau menyebut sigoh ya, kalau menyebut sigoh itu berarti dari fi'il madhi ma'lum sampai akhir. Sigoh namanya. Anzala berarti fi'il madhi ma'lum. Jadi menelusurnya begitu. Anzala, anzala berarti dia fi'il madhi maklum. Tuh. Yang kedua cari domir. Ini domirnya apa? Huwa. Baru nanti ke terjemah. Jadi satu sigo, ini namanya sigo. Sigo. Sigo itu bentuk. Orang Sunda segat, padahal salah, segat ini harusnya sigo. Sigohnya apa? Bentuknya apa? Anzala itu. Oh ini fi'il madhi maklum. Terus domirnya, nah domirnya huwa. Yang tadi budiah kan langsung ke sini kan ya. Nah kemudian nanti baru terjemah. Terjemahnya apa? Oh terjemah anzala itu menurunkan. Karena sudah tahu ini. Sekarang kita tambahkan misal unzilu. Kan beda lagi. Harus tahu dulu sigoh. Pertama nih sigoh dulu. Sigohnya apa? Unzilu. Fi'il. Fi'il. Madi mudhari. Unzilu. Fi'il mudhari maklum. Kemudian setelah ketemu ini sigoh. Kan kalau mudhari berarti sedang atau akan. Jangan ada telah. Jangan ada. Fi'il mudhari maklum berarti sedang. Maklum kan? Nah, kemudian domirnya apa? Ana. Nah, baru terjemahkan. Jadi kita bisa menerjemahkan ini berarti tahu dulu yang ini. Ini kan menurunkan, tapi kan muncul dulu domir. Berarti domirnya di depan karena sebagai fa'il. Huwa, ya kita terjemahkan dia satu orang laki-laki telah atau sedang? Telah menurunkan. Unzilu berarti domirnya ini saya. Terus maklum mudhari sedang atau akan. Terus menurunkan. Menurunkan. Jadi kemampuan kita menerjemahkan harus kuat dulu di sigohnya dulu. Sigoh. Nah makanya soal yang sangat sulit yang barusan itu. Tapi alhamdulillah jadi tidak harus diulang. Ya, tidak harus diulang. Tapi tadi ada yang kosong tadi, entah memang bingung meureun kosong atau di buludan heula. Buludan heula ya itu. Tapi yang kemarin masih ini ya, harus ada di, kan sudah dikoreksi di grup itu ya. Yang ukhrij berubah jadi akhrij ya. Jadi masih ada yang belum dikoreksi, yang dipotokan itu.
ngelihat dulu Yang Iya, akromuka itu tidak ada juga akroma. Pokoknya ada 4 kalau tidak salah. 4 ya. Iya, 4. Baik, ada yang mau ditanyakan seputar ini? Ustaz mau nanya Silakan. ini kan kita bolak-balik ya dari sebetulnya dari Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab. Dan kalau untuk yang wazan sulasi mansub ini berarti yang bab 1 ini bedanya dengan yang bab 2 sulasi mujarrad bab 1 itu dia membutuhkan fi'il atau enggak, dia membutuhkan maf'ul bih atau enggak gitu kan. Contohnya kayak keluar kamu itu kan berarti nyuruh keluar. Terus kalau keluarkanlah olehmu, nah itu kan berarti masih ada yang harus objeknya gitu. Dan berarti tempat terjemahannya juga beda gitu. Tentu karena ada bagus pertanyaannya itu langsung ke praktek. Kalau keluar kan khoroja, ini kan keluar. Keluar kamu, oh berarti fi'il amr sigohnya. Keluar kamu berarti ukhruj. Kalau muzakkar ya. Kalau untuk muannas tambahkan yaul muhotobah. Ukhruji. Berarti ini jelas. Ukhruji. Keluarlah kamu, seorang perempuan. Ini kalau keluar. Berarti ini sudah cukup. Fa'ilnya mana? Ukhruj. Mustatir. Takdiruhu anta. Kalau yang ini takdiruhu anti. Mustatirnya wujuban jawazan. Wujuban itu kalau yang mukhotob dan mutakalim itu wujuban. Kalau yang jawazan itu boib. Wa ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana kalau menggunakan ini wazan af'ala? Kalau af'ala dari khoroja apa? Akhroja. Khoroja keluar. Kalau akhroja apa? Mengeluarkan. Berarti membutuhkan maf'ul bih. Saya keluar, jelas. Saya keluar, jelas. Paling nanti membutuhkan jar majrur saja. Contoh saya keluar kharaj itu paling bukan membutuhkan maf'ul bih, tapi jar majrur. Kharaj itu saya keluar dari masjid. Minal masjid. Kan ini tidak butuh maf'ul bih. Cukup fi'il kharaja dia tidak butuh maf'ul bih, namanya apa? Lazim. Sedangkan akhraja lihat mengeluarkan. Berarti saya mengeluarkan. Akhraj itu kan? Saya mengeluarkan, berarti akan ada pertanyaan. Mengeluarkan apa? Saya mengeluarkan buku. Apa buku? Akhraj itu kitaban. Berarti ini sebagai apa? Maf'ul bih. Oh, jadi jelas. Akhraj itu kitaban, saya mengeluarkan buku. Berarti akhraja ini sudah berubah. Yang tadinya kharaja keluar, kalau ini jadi akhraja mengeluarkan. Berarti yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Jadi muta'addi. Butuh objek atau butuh maf'ul bih. Maka ada dalam kaidahnya ziyadatul mabna. Nah, diulang. Nah, mabna lihat tambahan bangunan tadinya kharaja nama hamzah qat'i. Jadi akhraja. Ini ziyadatul mabna.
Kalau ada ziyadatul mabna itu menunjukkan ziyadatul makna. Maknanya jadi berubah. Kharaja keluar, akhraja nambah me dan kan, mengeluarkan. Kalau masdar dari kharaja apa? Hurujan. Kalau hurujan cukup saja keluar. Keluar, hanya dia keluarnya tidak berkaitan dengan waktu. Bedanya itu saja. Hurujan keluar. Perbuatan gitu Ustaz. Kalau keluaran jadi bingung bahasa kitanya. Apa ya? Keluaran, apa cing bahasa kita maksudnya apa? Keluaran. Keluaran. Nah, berarti udah keluaran. Ini pengeluaran. Pengeluaran nanti salah keluaran. Mengeluarkan nanti ke sini. Pengeluaran. Masih dia butuh lagi pengeluaran. Kalaupun mau yang ini. Masdar dari akhraja apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini mengeluarkan. Atau pengeluaran bisa di sini. Oh di situ. Gimana Ustaz Iya, pengeluaran? kalau di sini Yang ikhraj. ikhraj. Oh itu pengeluaran. Ya, ikhraj. Kalau furujan cukup keluar. Ustaz, berarti masdar itu bisa bermakna fi'il tapi tidak ada Nah, tidak Jadi tingkat pengeluaran waktu gitu Betul. bisa ikhraj. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul dia nanti berfungsi seperti fi'il, tapi tidak membutuhkan waktu. Kalau pengeluaran Tidak butuh waktu. ikhraj yang itu Tidak butuh waktu. mazid. Tiga ya. Satu masdar, kedua apa? Isim fa'il, ketiga isim maf'ul. Baik, di Al-Baqarah Allah berfirman kepada malaikat ingin menjadikan khalifah. Apa teksnya? Ini terus ja'ilun fil ardi khalifah tantintun tan. Ini sebagai apa? Maf'ul bih. Mimpa itu maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Berarti maf'ul bih itu harus ada fi'il fa'il kan ya? Nah ini kan tidak ada. Ada justru isim fa'il. Isim fa'il ini nanti berfungsi seperti fi'il. Dia berfungsi seperti fi'il. Fi'il itu berarti membutuhkan fa'il dan juga maf'ul bih kalau muta'addi. Berarti di sini ja'ilun isim fa'il. Tapi kenapa di sini ada maf'ul bih? Oh, berarti dia fungsinya itu berfungsi. Hanya bedanya kalau ini aj'alu, ja'ala yaj'alu ya. Ja'ala yaj'alu menjadikan. Ja'ala yaj'alu menjadikan. Yaj'alu menjadikan. Kalau menggunakan fi'il mudhari dhamir ana apa? Aj'alu. Berarti kalau ingin pakai fi'il gunakan ini. Inni aj'alu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini adalah seorang khalifah. Tapi kan tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan isim fa'il. Berarti isim fa'il ini berkedudukan seolah-olah fi'il mudhari atau fi'il madi. Karena ini akan. Nah, jadi khalifatan dari mana? Oh, dari sini. Ya. Jadi ini isim fa'il, ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, itu buktinya. Jadi satu waktu masdar, kemudian isim fa'il dan isim maf'ul itu dia akan berlaku seperti berfungsinya fi'il. Butuh fa'il, butuh maf'ulun bih. Isim fa'il.
Kalau isim maf'ul berarti naibul fa'il ya. Kan sama. Fa'il, isim fa'il artinya apa? Yang Isim maf'ul artinya apa? Yang di. Oh, berarti kalau fi'il madi mudhari yang maklum nih berarti nanti ada fa'il. Tapi kalau yang majhul berarti naibul fa'il. Itu tambahan. Satu waktu begitu ya. Kadang-kadang masdar di depannya ada maf'ul bih gitu. Aneh gitu. Oh, berarti dia berkedudukan seperti fi'il. Dalam Quran kadang begitu. Standar kita kan fi'il, fa'il, maf'ul bih standar itu. Standar. Tapi nanti pas baca Quran seperti ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Khalifatan dia sebagai apa? Oh, maf'ul bih. Tapi dicari-cari tidak ada fi'il, tidak ada fa'il. Tapi ingat, di situ ada sigoh. Nah, sigoh isim fa'il. 3 ya. Isim fa'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Nanti di isim fa'il ada pengembangan sedikit. Kadang-kadang jadi sifat musyabbahah ya. Ada isim tafdil dan sebagainya. Tapi Ustaz kalau di Iroma tetap ya ja'ilun itu isim fa'il gitu. Nah, Tapi tetap. itu maf'ul bih tetap. Nah, tetap gitu. Jadi tidak disebutkan dia fi'ilnya, tidak. Sebagai fi'il nggak disebutkan gitu. Ustaz. Betul. Nah, kenapa? Karena kita melihat teks. Lafaznya ja'ilun. Tapi nanti ada in tuh, inna. Nah, nanti belajar inna. Kalau ada inna, ada isim inna, ada khobar inna. Nah, kalau ada jumlah itu fi mahali kan. Maka ada lagi Kalau anzil itu jadinya artinya apa Pak Ustaz? Kalimatnya? anzil. Jadi lihat dulu ke sigoh. Anzil. Baik. Anzil ini sigoh apa? Sigoh. Lagi PL. Hah? Amr. Udah ketemu. Ya. Ini pertama kali tentukan dulu sigoh. Nah di ilmu nahwu jarang. Ilmu nahwu jarang dibahas. Ilmu nahwu mah cukup nanti akhiran. Tapi kalau kita mau lebih mendalam, sebetulnya nanti tanya, ini teh sigohnya apa? Anzil. Oh ini fi'il amr. Sudah ketemu, cari apa kedua? Domir. Domirnya apa? Anta. Baru terjemahkan. Fi'il amr berarti perintah. Berarti anta fa'ilnya. Sedangkan perintah asalnya anzala menurunkan. Berarti apa? Turunkanlah olehmu. Tapi olehmu laki-laki ya. Anzil. Maksud kalau kalimat kayak gitu tuh biasanya kalau biasanya nih di teks-teks bahasa Arab itu disebutin nggak atau itu udah jelas barangnya ada terus turunkanlah itu. Bagus. Apakah nanti ada jelas nanti ke depannya kan membutuhkan maf'ul bih ya? Membutuhkan objek. Apakah nanti jelas ada katanya ya? Dan memang dalam Quran itu memang jelas. Setiap ada sigoh yang begitu itu akan kelihatan jelas memang turunkan apa. Turunkanlah. Misalkan apa ya? Turunkanlah, turunkan dari atas ke bawah. Anzil ma'an, misal. Turunkanlah air. Nah, itu memang akan seperti itu. Tapi di sini kan tidak ada anzil apa? Anzil ma'idatan, misal. Turunkanlah hidangan, makanan.
Yang penting anzil itu pasti fi'il amr, dan setiap fi'il harus ada fa'il, dan domirnya adalah anta. Berarti anzil fi'il amr, ya, kemudian domirnya itu anta. Domir itu jadi fa'il, ya. Jadi fa'il. Kecuali kalau ada domir lagi. Ya. Kecuali kalau ada domir lagi setelah umpama turun karena kamu. Ah, di sini ada ya. Nah, paling yang itu. Lihat yang terakhir. Akrimi ha. Di dua terakhir. Akrimi ha. Tuh biru tak ya? Yang biru belum beli. Akrimi ha. Nah, lihat. Berarti kita penggal dulu. Lihat. Nah, ini penggal dulu. Akrimi sigoh apa? Nah, fi'il amr. Domir apa? Anti. Berarti apa kalau sigoh amr? Perintah. Berarti mulyakanlah olehmu dalam kurung perempuan Dia perempuan. perempuan. Muliakanlah olehmu dia seorang perempuan. Tapi kalau dalam mengungkapkan muliakanlah dia. Karena yang kita ajak bicara berarti ini anti. Muliakanlah dia. Akrimiha. Jadi dipenggal dulu. Akrimi dan ha. Berarti fiilnya akrimi. Fa'ilnya mana? Ini bukan. Ini fa'il. Baris ini mah kelihatan. Ini fa'il. Fa'ilnya. Dia apa? Yaul mukhotobah. Yaul mukhotobah. Yang haknya sebagai apa? Maf'ulun bih. Akrimi ha. Ustaz, kalau artinya kamu perempuan muliakanlah dia perempuan, boleh nggak? Kamu Kamu perempuan muliakanlah dia perempuan. Gitu. bisa. Itu perempuan. Ini perempuan. Ini perempuan. Kamu wahai seorang perempuan, muliakanlah dia. Iya. Sama. Berarti Dibalikan gitu? Iya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau ini Pak, kalau saya perintah kepada kamu perempuan untuk memuliakan dia perempuan. Itu mah itu ya. Berarti bukan Terlalu dia akterlak ya. Saya memerintahkan Kan saya perintah kepada kamu perempuan untuk memuliakan dia perempuan dalam kurung baju. berarti menggunakan apa itu? Nomor berapa? Ya itu akrimiha kalimatnya kalimat Oh, tarjimnya gitu Ustaz. tarjimnya apa tadi? Saya apa tarjim Enggak tadi? pakai saya. Perintah kepada kamu dalam kurung perempuan ada kata untuk perintah ya Bu. maksudnya gitu perintah Ya. gitu maksudnya. Ya, pokoknya Sama mah amar gitu. ini harus ada amr, harus ada perintah. Perintah muliakanlah. Bahasa gampang begini, muliakanlah dia. Gitu. Muliakanlah dia, hormatilah dia. Tapi kan dia itu yang mana? Kan pakai dalam kurung. Ya. Berarti itu ya. Akrimhu, lihat yang baris kedua akhir, tengah. Akrimhu. Nah, sigonya akrim dulu. Akrim dulu. Akrim itu kan fi'il amr. Berarti kita artikan amr dulu. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya dulu. Kamu seorang laki-laki, berarti
apa artinya? Muliakanlah olehmu dalam kurung laki-laki dia laki-laki. Kalau bahasa gampang apa? Muliakanlah dia. Muliakanlah dia. bisa aja sih. Tapi masih ini ya. Kalau muliakanlah dia, ini siapa fa'ilnya? Makanya harus dalam kurung. Kalau kamu muliakanlah dia Boleh, kamu muliakanlah dia. kamu laki-laki muliakanlah dia. Laki-laki lagi. Memang di domir ini bisa masuk kemana-mana. Makanya kemampuan seseorang di domir itu harus terus dilatih. Ustaz, kalau yang pakai alif lam al-munzalu itu artinya apa ya? Al-munzalu. Al-munzalu tuh ada alif lamnya. Berarti ini isim. Dua baris di awal. Tengah. Al-munzalu. Dia sigoh apa? Isim maf'ul artinya apa? Yang di. Cukup itu. Berarti al-munzalu yang di. Al-munzalu berarti yang di. Kenapa yang di? Karena dia isim maf'ul. Kalau isim fa'il yang berarti al-munzalu yang di dari anzala ini yang diturunkan. Kalau yang menurunkan al-munzilun atau alnya hilang boleh jadi munzilun. Munzalun itu yang di atau yang me. Kalau isim fa'il yang me, kalau isim maf'ul yang di. Yang di. Nah, buat yang menegaskan kalau itu makrifatnya Ustaz karena ada al gitu, jadi apa ya terjemahnya? Ini kalau al itu hanya ingin menjelaskan dia isim. Oh, jadi bukan Ya, maksudnya yang ciri khas isim maf'ul ini mu a. Nah, itu. Semuanya mu'ad. Isim maf'ul. Kalau isim fa'il mu titik-titik i. Cirinya ini. Ciri ya. Isim fa'il pasti mu'i. Isim maf'ul pasti mu'a. Kita buktikan, lihat di bagan soro praktis. Dari halaman 2. Halaman 2 yang af'ala. Isim fa'il turunkan ke bawah ya. Muf'ilun, mufa'ilun, semua ciri isim fa'il dulu. Seorang baca ya dari sini, dari depan. Halaman 2 yang af'ala, tapi bacanya yang isim fa'il saja. Itu ciri isim fa'il pasti mu'i, pasti sampai akhir. Kalau isim maf'ul mu'a, pasti itu ya. Baik, seorang dari sini. Yang isim fa'il dulu. Isim fa'il. Terus nyambung. mufa'ilun. Terus nyambung. Terus nyambung. Mutafa'ilun. Terus turun ke bawah. Halaman 3. Bab 2. Mutafa'ilun. Lihat ini isim fa'il ya. Terus Mutafa'ilun. terus Mutafa'ilun. terus Munfa'ilun. bagus. Terus Muf'ailun. halaman 3. Bu. Paling bawah Bu. Muf'alu. Tasydid. Muf'alun. Nah, ini agak unik ya.
muf'alun. Kalau tidak paham nanti tanyakan. Kalau ternaras berarti terus paham. Diulang Bu. Muf'alun. Cek urang mah kadang-kadang kumaha? Muf'alun. Harusnya Muf'alun. muf'ilun. Tapi harus muf'alun tetap. Benar yang ini. Terus. Terus. Muf'afilun. Aku ya. Ya, Muf'awilun. tanwin. Muf'awilun. Bagus, terus. Muf'awilun. Terus Muf'alun. panjang. Muf'alun. Terus Muf'alilun. terus biar paham itu isim fa'il jelas. Mu'il. Mutafa'ilun. Terus terakhir dua tuh. Habiskan Bu. Sudah itu. Nah, muf'alilun dan muf'alilun. Nah, itu mu'i ciri khas. Jadi sebetulnya sudah ada tanda. Tandanya itu mu'i. Mu titik-titik i. Sebelum itu nah ilun. Nah, sekarang bandingkan dengan isim maf'ul. Baik, dari awal lagi. Halaman 2. Yang isim maf'ul. Kalau isim maf'ul ciri khasnya mu'a. Mu'a. Ya, silakan. Kamu? Oh, salah itu. Ini belum diedit. Coret-coret. Ini mau dirubah, mau diganti semuanya? Mufa'alun. Mufa'alun. Yang bab 2. Fa-nya itu fathahkan. Mufa'alun. Diulang. Dari sini. Mufa'alun. Kan mu'a ya. Terus. Mutafa'alun. Terus. Halaman 3 ya? Ya. Mutafa'ilun. Alun. Mu'a. Oh ini A. Maf'ul. Yang maf'ul. Mutafa'alun. Bagus. Terus. Mufa'alun. Terus. Mufa'alun. Terus. Muf'alu. Ditanwin. Muf'alun. Lihat muf'alun isim maf'ul dan isim fa'il sama ya? Iya. Nah, ini beda khusus yang ini. Teruskan. Terus. Awalun. Terus. Awalun. Terus. Muf'alun. Terus. Mufa'alun. Terus. Iya. Terus. Kenapa tadi mah 2 ya? Bu, tadi mah 2, sekarang 3. Aneh. Lewat sih kan. Nah, cara membedakan ini rumus ya. Rumus. Cara membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul di mazid yang bukan sulasi mujarrad, mau mazid mau rubai, itu ciri khasnya kalau isim fa'il ini mu'i. Mu'i. Kalau ini itu saja gampangnya di situ. Kalau di mujarrad kan fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Kalau yang ini beda. Mu'i dan mu'a. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun sigoh apa? Isim fa'il. Muzabzabina baina zalik. Muzabzabi. Ini ada mu ciri khasnya. Mu, dua-duanya mu. Ciri pilih apakah isim fa'il atau isim maf'ul. Pakai isim. Kalau fa'il beda lagi.
isim fa'il. Muzabzabina, Isim fa'il. muzabzabina baina dzalik. Isim mu'i, muzabzabi. Nah, isim fa'il. Muzab isim maf'ul ya. Muzabzabina, muzabzabina. Mu'i asalnya muzabzabun, harusnya muzabzibun. Musyrikun, isim fa'il. Muta'alliqun, isim fa'il. Mustama'un, mujahidun. Nah, isim fa'il. Mujahid, mujahid, mujahidun. Ciri khasnya itu ya, untuk melihat. Makanya tadi munzal, lihat saja munzal, munzal. Mau ada al, mau tidak. Kalau ada al berarti al munzalu, kalau tidak ada al berarti munzalun. Tanwinkan. Karena tanwin alif lam dengan tanwin tidak boleh ada dalam satu kata, harus pilih. Kalau ada al berarti al munzalu. Kalau hilang al berarti muncul tanwin munzalun. Yang di itu tambahannya ya. Mana ayat di? Ustaz, yukhrajuna itu teh sigomnya teh kan bisa jadi fi'il mudhari majhul dari akhraja, bisa juga fi'il mudhari majhul dari fi'il mudhari kharaja. Yukhrajuna, lihat yang baris ketiga akhir. Yukhrajuna. Nah, kita mikir dulu. Yukhrajuna, yukhrajuna. Baik. Ini kalau kita hilangkan dulu ya, hilangkan dulu. Hilangkan waw nunnya. Yukhraju. Nah, baik. Ini asal kata dari apa? Dari akhraja. Kalau kharaja, kharaja ya yujukkan. Terus kalau dimajhulkan khurija yuh. Nah, berarti ada kemungkinan ini adalah fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul dari kharaja. Yang kedua, coba akhraja, mungkin tidak. Akhraja yuh, tidak. Sekarang coba dimajhulkan dari akhraja. Rija yukhraju. Oh, berarti dua-duanya benar. Silahkan. Kalau kharaja berarti keluar. Kalau akhraja berarti mengeluarkan. Silahkan. Nah, sekarang fi'il mudhari berarti sedang atau akan. Berarti yukhraju, kalau dari kharaja berarti dia, ini dulu. Dia sedang atau akan keluar. Yukhraju, dia sedang atau akan keluar. Atau dari akhraja berarti apa? Dia dia akan dikeluarkan. Yang lebih tepat yang mana? Dikeluar atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Berarti yang mana yang lebih tepat? Gunakan yang ini. Walaupun dua-duanya benar, cari yang paling benar. Kalau ini yukhraju berarti dikeluar, dikeluari, dikeluar. Kan dalam bahasa kita tidak rancu.
Yukhraju kalau menggunakan ini ya, dia seorang laki-laki sedang dikeluar, kan dikeluar. Kalau yang ini dia seorang laki-laki sedang dikeluarkan. Nah, yang benar yang mana? Nah, berarti ini jangan menggunakan kharaja. Walaupun kelihatannya sama, tapi kita ingin yang lebih benar. Oh, lebih benarnya dia membutuhkan maf'ul bih, dikeluarkan. Ustaz, boleh nggak sih Ustaz, kan kalau tadi kan kita harus milih antara yang paling benar yang mana gitu ya. Betul. Tapi boleh nggak kalau misalnya fiil lazim itu ya berarti tidak ada fiil majhulnya gitu loh Ustaz. Boleh? Nah, boleh kalau Boleh nanti juga mengambil untuk kesimpulan itu gitu, Ustaz. untuk ditambahkan dalam pemahaman. Kalau dalam tasrif harus tetap ada, masukkan harus dulu. ada. Nah, tapi kalau nanti ada pengecualian. Karena ingat dalam dalam tasrif yang fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai nambah pertama itu memang ada yang begitu, ada yang tidak. Yang lazim, ingat, yang lazim itu memang tidak ada yang majhul. Fi'il lazim. Fi'il lazim itu yang tidak butuh maf'ul bih. Memang tidak ada yang namanya Majhul. fi'il majhul. Contohnya duduk, jalasa. Ada tidak diduduk? Nah, kalau didudukkan berarti gunakan ajlasa. Kan jalasa yajlisu. Kalau majhulnya julisa yujlasu. Walaupun dalam penggunaan tidak ada. Tapi nanti tetap kenapa tetap ada? Kalau Tuan Hasan mengatakan ini untuk memudahkan saja. Karena dalam nada itu jalasa yajlisu julusan jalisun majlusun ijlis tajlis majlisun majlisun mijlasun julisa yujlas. Dalam praktek tidak ada julisa yujlasu. Makanya diduduk apa ya? Diduduk, masa diduduk. Julisa kan diduduk. Beda dengan doroba. Doroba kan mutadi, membutuhkan maf'ul bi, memukul. Sekarang doroba yadribu, majhulkan. Duriba yudrobu. Duriba artinya apa? Dipukul. Ada tidak dipukul? Ada. Berarti masuk itu. Jadi bisa disimpulkan nanti, tapi dalam hafalan tasrif tetap masukkan saja. Nah, setelah mutkin itu baru nanti kita dikecualikan. Contohnya yang bab 6. Bab 6 apa? Fa'ula yaqulu fa'lan. Nah, fa'ilun itu sebetulnya bukan isim fa'il. Sebetulnya tapi dia sifat musyabbah. Makanya dia bukan isim fa'il. Tapi karena untuk hafalan mudah, sifat musyabbah itu sifat yang melekat pada diri seseorang atau pada satu benda. Sifat yang melekat di situ, musyabbah. Contohnya karuma, mulia. Mulia berarti harusnya kan karimun, tapi jadi karimun. Nah, itu teh sifat yang dia itu sudah melekat di orang tersebut, yaitu mulia, karimun. Tapi dalam bahasa kita tetapnya isim fa'il ya. Nah, tapi untuk memudahkan bacaan saja, hafalan saja. Seperti yang barusan yukhrajuna, terus kan akhraja. Kalau sudah paham, kalaupun belum paham, dua-duanya masukkan dulu sementara boleh. Dari kharaja hanya dalam mengartikan agak rancu. Kalau yang dari kharaja dikeluar, urija yukhraju, sedang dikeluar, berarti tidak. Kalau tidak berarti ambil yang akhraja, sedang dikeluarkan. Nah, berarti yang itu. Berarti boleh dua, tapi nanti cari yang tepatnya yang mana, yang yukhrajuna.
tadi ada yang beda, memang saya anulir saja ya. Karena memang beda-beda yang itu. Yang ini, khusus yang ini yang baris ketiga, baris keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Berarti tidak ada ini ya, tidak masuk ke materi, tapi agar biar nanti ada hafalan, lihat yang ini halaman 3, halaman 2-nya. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Mufa'alun, mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Ainnya dialirkan, tidak boleh ditekan, karena ain bukan sifat jahar, bukan. Ya, tapi bukan begini. Fa'ala yufa'ilu, tapi alirkan. Bukan nafas, tapi suara. Fa'ala, nafas tidak ada. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Mufa'alun, mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Sof pertama, bagi 3 sof ya. Sof pertama baca 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Mufa'alun, mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Sof tsani. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Mufa'alun, mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Sof tsalis. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Mufa'alun, mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Ini PR-nya hafalkan. Dengan yang di atas tentunya. Yang af'ala jangan ditinggalkan. Isi pundung. Ya. Yang ini silakan dihafalkan. Ya, saling setor. Saling setor. Jumat depan nanti saya cek tapi diacak ya. Diacak perwakilan. Saling setor. Yang sudah setor langsung list di grup. Khusus yang ini, tidak ada yang lain. Yang fa'ala saja. Tapi yang sebelumnya juga harus dimurojaah. Af'ala. Baik, kita istirahat. Atau ada pertanyaan? Cukup ya? Istirahat 10 menit. Insya Allah masuk nanti ke ini. Alhamdulillah.